Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam yang berbahagia ini kita akan mengkaji kitab Tanbihul Ghafilin, yaitu pada halaman 3. Tertulis di kitab tersebut, Allah Ta'ala berfirman, "Yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Dirikanlah salat dan tunaikan zakat. Itu merupakan jalan agama yang lurus. Sembahyang ataupun salat adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikan salat, maka ia mendirikan agama. Dan barang siapa yang tidak salat, berarti dia tidak mendirikan agama. Nabi Muhammad bersabda, "Ma bainal muslim wal munafiq illa tarkus salat, fa in tarakaha jahidan liwujubiha kana kafiran." Tidak ada beda antara orang muslim dengan orang yang munafik. Bedanya hanya pada meninggalkan salat. Karena orang yang meninggalkan salat secara mengingkari kewajibannya, maka hukumnya adalah kafir. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang meringankan salat, artinya yang meremehkan salat, tidak salat ataupun menunda waktu salat, bahkan meninggalkan salat secara sengaja, maka dia akan mendapat siksa dengan 15 perkara. 6 di dunia, 3 ketika dia meninggal, 3 ketika dia berada di dalam kubur, dan 3 perkara ketika dia bertemu dengan Allah. Para sahabat Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, siksa di dalam dunia apa sajakah bagi orang yang meninggalkan salat?" Maka Rasul menjawab, yang pertama adalah Allah Ta'ala akan mengambil berkah umurnya, umur panjang, tetapi salat tidak dilaksanakan, maka Allah Ta'ala akan mengambil berkah umurnya sia-sia. Yang kedua, Allah Ta'ala akan mengambil berkah pada rezekinya. Allah Ta'ala akan mengambil berkah pada rezeki orang yang tidak salat. Yang ketiga, Allah Ta'ala akan mengambil aura kesalihan yang terdapat di wajahnya. Wajah orang yang tidak salat, maka Allah Ta'ala akan mengambil aura kesalihannya, sehingga wajah orang yang tidak salat itu tampak muram, tampak hitam di pandangan orang lain. Selanjutnya adalah yang keempat, agama dia berada dalam ancaman dikarenakan dia meninggalkan salat. Selanjutnya, perkara yang keenam bagi orang yang meninggalkan salat adalah Allah Ta'ala tidak menerima doa orang tersebut. Kemudian para sahabat bertanya, 3 perkara apa lagi ya Rasulullah yang akan dialami oleh orang yang meninggalkan salat? Maka Rasulullah menjawab, 3 perkara yang akan didapat oleh orang yang meninggalkan salat ketika matinya. Yang pertama adalah dia akan mati dalam keadaan hina. Yang kedua, matinya dengan sangat lapar. Ketika dia mati, dia akan merasakan kelaparan yang sangat dahsyat. Itu merupakan siksa yang ia dapat ketika dia meninggal. Dan yang ketiga, matinya dengan sangat haus. Bahkan jikalau dituangkan air laut ke dalam dahaganya, maka itu tidak menghilangkan rasa hausnya. Kemudian sahabat bertanya lagi kepada Rasulullah, "Apalagi ya Rasulullah siksa bagi mereka yang meninggalkan salat?" Rasulullah menjawab, di dalam kuburnya dia akan disiksa oleh para malaikat yang disuruh oleh Allah Ta'ala hingga datang kepada hari kiamat. Ketika dia pertama masuk kubur, Allah Ta'ala menyuruh malaikat untuk menyiksa dia hingga hari kiamat. Selanjutnya, orang yang meninggalkan salat tersebut
Allah Ta'ala akan menyiksa dengan ular. Ular akan masuk ke dalam kubur orang yang meninggalkan salat dan menyiksa orang tersebut. Nama ular tersebut adalah Suja'ul Aqra, dan kedua matanya daripada api neraka. Ular bukan seperti di dunia yang kita lihat, tetapi ular yang menyiksa orang yang meninggalkan salat di dalam kubur adalah bentuknya sangat hitam, dan kedua bola mata ular tersebut berapi. Mungkin itu merupakan siksa yang sangat kita takuti bersama. Oleh karena itu, janganlah kita meninggalkan salat. Dan kuku malaikat yang menyiksa orang di dalam kubur, kukunya dari besi. Maknanya malaikat yang menyiksa orang yang tidak salat itu memang sangat dekat, sampai-sampai kukunya saja daripada besi api neraka. Sangat mengerikan. Dan panjang kukunya perjalanan sehari semalam. Bayangkan saja ukuran kukunya dan ukuran mayatnya. Berarti memang sangat dahsyat siksa yang akan didapat oleh orang yang meninggalkan salat. Dan pada tangan malaikat tersebut ada sesuatu berbentuk palu. Palu tersebut daripada besi. Maka berkata malaikat kepada mayat tersebut dengan suara seperti guruh yang keras. Suara malaikat yang mengazab orang di dalam kubur itu seperti suara guruh yang keras. Berkatalah ia kepada orang yang kena azab tersebut, "Aku adalah malaikat yang disuruh Allah untuk menyiksa kamu, karena kamu meninggalkan salat subuh hingga zuhur, dan kamu meninggalkan salat zuhur hingga asar, dan kamu meninggalkan salat asar hingga maghrib, dan engkau meninggalkan salat maghrib hingga isya, dan engkau meninggalkan salat isya hingga subuh." Maka adalah tiap-tiap kali pukulan, malaikat tadi menggunakan palu tersebut untuk memukul mayat. Maka setiap-tiap pukulan terhadap mayat tersebut tertanam ke dalam bumi sedalam 70 hasta. Sangat dalam. Palu yang malaikat gunakan tadi, dia pukul pada mayat tadi sehingga mayat tadi masuk ke dalam bumi sejauh 70 hasta. Kemudian malaikat mencongkel kembali orang tersebut, kemudian dia pukul lagi. Begitulah hingga hari kiamat. Betapa dahsyat, wahai kawan-kawan kita semua, bagaimana azab kubur yang Allah berikan kepada orang yang meninggalkan salat. Selanjutnya para sahabat bertanya lagi, siapa yang orang meninggalkan salat yang akan dia dapat ketika berjumpa dengan Tuhannya? Maka Nabi menjawab, pertama adalah Allah Ta'ala menyuruh malaikat untuk merantai mayat tersebut. Panjang rantai tersebut adalah 70 hasta. Maka Allah Ta'ala menyuruh malaikat untuk merantai mayat tadi yang tidak salat untuk dicampakkan ke dalam neraka. Malaikat memasukkan rantai itu ke dalam mulut semayat tadi dan menembuskan ke dalam duburnya. Kemudian dileherkan rantai tersebut ke seluruh tubuhnya, kemudian dicampakkan ke dalam neraka. Begitulah bagaimana pedihnya siksa yang didapat oleh orang yang meninggalkan salat. Malaikat tadi berkata kepada mayat yang dirantai tadi, inilah siksa bagi orang yang meninggalkan salat fardu yang disuruh oleh Allah. Kemudian Abdullah bin Abbas berkata, seandainya rantai tadi dijatuhkan ke bumi, niscaya bumi akan terbakar lantaran rantai tadi berapi daripada api neraka. Itulah, wahai kawan-kawan semua, siksaan yang sangat berat, yang sangat dahsyat yang Allah beri kepada orang yang meninggalkan salat. Itu semua terdapat dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Ta'ala dengan
berupaya menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Semoga kita mendapat taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.